Rahimakumullah. Yang saya hormati, alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Kita bersyukur kehadirat Allah terhadap segala apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah terus selalu memberi nikmat kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah terus nikmatnya tak henti-henti diberikan kepada kita. Walaupun kadang-kadang kita tidak bisa bersyukur karena terhalang oleh keinginan-keinginan hati kita. Banyak keinginan sehingga kita melupakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Saking banyak yang diinginkan oleh kita, seakan-akan Allah tidak memberikan apa-apa kepada kita. Padahal yang diberikan Allah kepada kita itu justru banyak sekali. Makanya bersyukurlah selalu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang saya hormati, di sini kami akan membacakan Al-Faslul Khamis, pasal yang kelima, yaitu filtimas Lailatul Qadar, di dalam mencari Lailatul Qadar. Jadi di bulan puasa ini ada suatu malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Maka kita berusaha sepenuhnya, berusaha sesungguhnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini. Jangan sampai kita kehilangan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini adanya adalah inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Katanya Allah di dalam Al-Quran, aku menurunkan Al-Quran ini fi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi satu malam Lailatul Qadar itu kita bagaikan beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 80 tahun lebih. Ya, kira-kira 83 tahun itu. Berarti hanya bisa ditempuh dalam satu malam. Malam Lailatul Qadar. Ini jangan sekali kita ketinggalan ini di bulan. Ini tiap bulan Ramadan ada ini. Jangan sekali-kali kita berusaha mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini, kenapa Allah itu memberi Lailatul Qadar ya? Allah memberi Lailatul Qadar itu karena dulu Nabi Muhammad itu sedih. Sedih soalnya umatnya itu umurnya pendek-pendek. Umatku ya Allah umurnya hanya 50, hanya 40, terutama yang baik-baik itu biasanya umurnya pendek. Secek-becek nih. Imam Syafi'i itu umurnya ya 50-an itulah, tidak sampai 60. Imam Nawawi, Imam Besar itu memang Imam Ghazali itu umurnya kisarannya ya 50 itu. Orang yang hebat-hebat itu. Rasulullah itu umurnya 63 tahun. Ini kalau sekarang kan masih dianggap muda lah, masih sehat. Orangnya masih sehat dan memang seperti itu. Jadi Rasulullah itu sedih. Kenapa umat saya ini umurnya pendek-pendek ya Allah? Umurnya umat dulu itu ada 500 tahun, ada 400 tahun, 300 tahun umurnya. Dan itu semua ahli ibadah. Umatnya ahli ibadah. Jadi umatnya Nabi Musa itu ada yang ibadah itu
Tidak keluar-keluar 500 tahun ibadahnya. Kanjeng Nabi mikirin umat dah. Salah dek pandai apa dikencengan ibadah. Apa aja nika gerak-gerak kan dak nika. Oh boleh imamnya Cik Abid itu sing imamnya. Aduh, Cik imamnya Cik Abid. Asam terawihan makin wah imam Abid. Ane kampun nika. Apa aja keng sambil ngoan. Tinggi. Pas kadang-kadang lah ampun. Cik Abid itu imam kok mulia baik kocak. Lain Nabi Muhammad itu sedih. Umat dulu, ya Allah, itu ibadahnya hebat-hebat, umurnya panjang-panjang. Jadi pahalanya besar-besar. Katanya Nabi Muhammad itu mengadu kepada Allah. Apa katanya Allah? Tidak usah sedih Muhammad, umatmu saya beri Lailatul Qadar tiap tahun sekali. Nah, jadi setelah dapat ayat ini bahagia sekali Rasulullah. Satu malam ini bisa ibadahnya bagaikan 80 tahun. Coba sampean nika menototi Lailatul Qadar 10 tahun nika. Belum 100 tahun sampean nika. Pada ibadah belum 100 tahun. Lailatul Qadar itu sebentar. Di sini dikatakan Lailatul Syarifah. Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia sekali. Faddalahu ala alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadar. Allah mengutamakan Lailatul Qadar ini lebih utama daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Lailatul Qadar hanya miliknya kita. Tambah Nabi Musa tadi Lailatul Qadar. Nabi Isa tidak punya Lailatul Qadar. Nabi siapapun tidak punya. Hanya miliknya Nabi Muhammad SAW. Jadi dari ini kita bangga lagi bahwa kita punya Nabi yang seperti itu. Betapa Nabi kita ini memang luar biasa. Jadi banyaklah kita berselawat Allahumma sholli ala Muhammad. Wa sumiyat Lailatul Qadar innama imma li syarafi qadriha wa 'ulwi manzilatiha. Kenapa diberi nama Lailatul Qadar? Karena malam ini sangat mulia sekali. Sangat tinggi kedudukannya di hadapan Allah. Wa imma li annal arzaq wal ajal. Dan mungkin juga kenapa diberi nama Lailatul Qadar? Diberi nama Lailatul Qadar li'annal arzaq wal ajal minas sana ila sana tuqaddar fi tilkal lailah. Karena di malam itu ajal dan rezeki kita itu ditakdirkan. Jadi mantra sokia sampai anak tua tadi. Ya Allah besoki akil. Ya benar dari melarat tadi miskin, dari miskin tadi soki. Walaupun tepat dengan Lailatul Qadar. Ajal dan rezeki itu ditentukan kembali pada malam Lailatul Qadar ini. Untuk tahun ke depannya. Kapan Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu nyarinya gampang. Gelak kan bisa. Sebut lagi. Napa? Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar. Lailatul Qadar ini sampai fajar, sampai subuh. Jadi sepaling nyaman mari asahur, cak asarin pun malam nika. Pasti ketemuan. Niki. Karena buntong pasti. Buntong niki subuh, terakhir niki subuh. Hatta matla'il fajar. Jadi mau sampean pun marah maku dari mara esa tedu ngasarian sampean. Sepenting nyapu tok buntong. Pokoknya nyapu dia ni. Ada sahur, ya malam langsung kita nyari Lailatul Qadar. Nyari Lailatul Qadar. Jadi hatta matla'il fajar ini dijaga. Di sana itu di malam Lailatul Qadar tanazzalul malaika. Tanazzalul malaika war-ruh. Malaikat dari langit ini turun semua fitilkal lail. Di bawah pimpinan malaikat ar-ruh egikan itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril dan rombongannya turun. Salamun. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam. Salam ini mengucapkan salam. Selamat, selamat, selamat saya, sampean selamat saya. Dan ini kecak turun.
Saya sampean selamat. Nika malaikat kan. Arep pun saya nggak nikah. Keng dek saya tak asaren dan musa asaren kita melo kan dan nikah. Oca yang dimen kisah. Mun laku tedung ketinggalan rezeki kan tak melo rezeki makan saya asaren. Jadi malaikat itu mengucapkan selamat. Salamun. Naika wahtalafal ulama itu buaki hal yusallimun alaihim min tilqa'i anfusihim aw yuballighunahum salam an rabbihim. Salam ini diucapkan oleh malaikat, apa malaikat itu sendiri yang mengucapkan salam. Assalamualaikum. Apakah salam ini muncul dari dirinya malaikat atau muncul salam ini dari Allah Subhanahu wa taala? Soro kebele aki ke malaikat. Bele malaikatnya salam ke kau. Kebele aki ke orang. Nah itu ulama beda-beda. Ada yang mengatakan ini muncul dari malaikat itu sendiri. Jadi salamun alaikum itu munculnya dari malaikat itu sendiri. Inisiatif sendiri. Ada ulama yang mengatakan salam ini adalah salam Gusti Allah Ta'ala. Lebet malaikat. Soro kebele. Ya Allah Ta'ala apakah kebala malaikat koreng juga. Salam dari seko. Lamun salam dari Allah Ta'ala ni keselamat ni kan. Orang yang saya kirim salam ni ke Allah. Yang kirim salam itu Allah. Salam selamat. Sandi salam itu siapa? Ya Allah Ta'ala. Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam. Itu kita minta. Yang punya salam itu hanyalah Allah. Allahumma antas salam, minkas salam, wa ilaika ya'udus. Yang milik salam itu ya Allah Ta'ala. Kalau Allah yang mengatakan salam kepada salam ke anuja, pada malaikat, eki pangeran, malaikat turun kapi mengucapkan salamnya Allah kepada manusia. Itu perbedaan ulama dalam menafsir itu. Ada yang mengatakan bahwa itu salamnya malaikat. Niki salam malaikat niki dipatut juga kan tidak neka, tetap mulia. Karena malaikat itu orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Terus wa inna lailatan ya'ti fiha al-'abd fiha taslim rabbil alamin alai la jadiratun an takuna khairan min alf. Oleh karena mendapatkan salam, baik salam dari Allah Subhanahu wa taala atau salam dari malaikat, maka pantaslah kalau malam itu dikatakan malam lebih utama daripada 1000 bulan. Jadi wa'yal bawabi aliyal tamisahal multamisun wa yatlubahat talibun. Patut kalau orang-orang itu berbondong-bondong mencari Lailatul Qadar, itu patut. Para ulama walidzalika iltamasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma sahbihi wassalihun min ba'di. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu memang aktif mencari Lailatul Qadar. Kanjeng Nabi nyari Lailatul Qadar. Kanjeng Nabi ini tidak perlu Lailatul Qadar. Karena sudah seperti itu Rasulullah. Tapi Rasulullah itu mencari. Rasulullah mencari Lailatul Qadar bersama sahabat-sahabatnya. Karena apa? Karena biar umatnya itu semangat cari Lailatul Qadar. Kulis sampean sebenarnya Kanjeng Nabi benar sahabat apa kencang nyari Lailatul Qadar. Nabi Muhammad dan para sahabat dan para ulama-ulama itu senang sekali, bersungguh-sungguh di dalam mencari malam Lailatul Qadar. Bersungguh-sungguh. Jadi oleh kita nih kan, kita semangat juga. Dulu itu diceritakan waktu saya di pondok, apa benar apa enggak, tapi ceritanya masyhur sekali itu di waktu saya ada di pondok. Ceritanya Ki Ihsan Al-Jampes itu. Ki Ihsan Jampes. Jampes itu di Kediri ya, Jampes itu. Ceritanya Ki Ihsan itu, Ki Ihsan ini salah satu ulama Nusantara.
yang mendunia. Salah satu ulama Nusantara yang mendunia itu namanya Ki Ihsan. Dia punya karangan kitab itu Sirajut Thalibin. Ya. Ini karangan ini dibaca di negara-negara Timur Tengah. Sekarang orang Indonesia. Bahkan diceritakan Ki Ihsan ini tidak begitu fasih berbahasa Arab. Artinya kalau berbahasa Arab dengan orang Arab itu tidak begitu pandai beliau. Tapi nahwunya becek. Suruh baca kitab, karangannya itu bagus. Hanya kalau berbicara saja ya. Ini salah satu ulama Indonesia ulama Nusantara yang mendunia. Bahkan kitabnya sekarang ini dibaca di beberapa negara, bahkan di Mesir, di Al-Azhar itu juga dibaca kitabnya ya Ihsan Jampas itu Sirajut Thalibin. Itu katanya dulu waktu mondok itu cari Lailatul Qadar. Jadi beliau itu waktu mondoknya itu tidak pulang. Jadi tiap malam itu itikaf di masjid nyari Lailatul Qadar. Itikaf di masjid. Di masjid ini banyak santri ya yang juga itikaf bersama beliau itu. Orang-orang juga masyarakat banyak. Tapi di saat itu semua orang itu tertidur. Hanya beliau sendiri yang tidak tidur lah, yang tidak tidur. Beliau ini tertidur. Orang yang itikaf di masjid tertidur semua kan. Bahkan santri-santri yang tidak itikaf ada di kamarnya juga tidur semua. Bukan Ki Ihsan saja yang tidak tidur. Lah ini orang yang tidur itu katanya mimpi semua. Mimpinya ini sama. Mimpi kedatangan Lailatul Qadar malam itu. Ditandai dengan jatuhnya, turunnya napa kisah? Boten wonten anak nasik kisah. Mujang rei copok niki cete kisah. Anak nasik itu dari anu kisah. Dari besi. Neka keker dari atas. Keker dari atas nang malam neka ni. Orang yang tidur itu semuanya mimpi gini. Mimpi bahwa Lailatul Qadar sekarang jatuh ditandai dengan jatuhnya nasi cetenya dari atas. Ini jatuh di depannya Ihsan. Tapi nasi secete kisah. Ini keceer sareng kisah. Kira tak sak-kasak kan dan heka yang selain tedung tapi ini tak sak-kasak itu TV. Ini sampai tak ada. Cedel. Tapi kare cetena besi kisah. Jadi besi kisah. Begitu habis nasinya orang seperti masjid ini tangis saja. Tangis karena memang mimpinya persis, tapi maju kabeh ada nih kabur ngabuka. Udah Lailatul Qadar nika. Lah itu akhirnya kari ceten ada nika. Lah ceten nika. Tak ada nasi ini gila deer sana. Ceten nika. Portapor bi orang. Portapor waktu nika. Ceten portapor sampai tadi lagi ya ceten nika. Cek kakan nih, cek deer sampai tadi. Jadi Ki Ihsan ini sejak saat itu jadi orang yang alama, orang yang alim, yang sampai jadi ulama besar yang ini. Jadi saya lahir nikah saat itu, saat zaman perjuangan di sana. Lah orangnya saya jadi nikah sakti Jepun, mau gue tembak bulan, ini kita apa napa ini? Berokan ya, memang benar ke Lailatul Qadar bukan nih, tapi itu barokah. Jadi sampean pas nyari cete deh kira nih, nyari Lailatul Qadar. Enggak, Lailatul Qadar itu ya malamnya. Cuma kadang-kadang sebagian itu ada yang kayak gitu, sebagian ada yang begitu. Ada kejadian-kejadian aneh pada orang-orang tertentu. Apakah hanya orang ini yang dapat? Enggak, semuanya itu mendapatkan Lailatul Qadar asalkan kita menggunakan malam itu sebagai malam yang berharga untuk kita. Jadi itu adalah tradisinya para
sahabat, tradisinya Rasulullah, tradisinya para ulama-ulama yang setelah Rasulullah, wassalihun min ba'di. Nah, terus kapan Lailatul Qadar? Wahia fil ashril awakhir min Ramadan. Di sini dikatakan Lailatul Qadar itu adalah 10 akhir di bulan Ramadan. 10 akhir ini berarti tanggal 21 sampai 30. Tanggal 21 sampai tanggal 30. Carilah di sana nih. Ashril awakhir min Ramadan. Wahia ilal autar aqrabu minha ilal asfa. Yang ganjil-ganjil itu lebih memungkinkan daripada yang genap-genap. Malam ganjil lebih diharapkan. Artinya lebih banyak kegencil dek malam ganjil tempel malam yang genap. Iki keterangan iki entuk iki. Keterangan iki entuk ingat nikah. Tapi baru keterangan lain nih kan boleh nengok malam dan nengok awal. Maksudnya awal Ramadannya hari apa? Ramadannya hari Sabtu. Nah, makanya kan Sabtu awal Ramadan. Itu katanya Lailatul Qadarnya malam betul ekor. Tapi boleh saja bukan lain kira. Macam-macam nah ada ini. Nah, di sini hadis-hadis yang sahih memang menerangkan ashril awakhir. Yaitu malam 10 malam terakhir. 10 terakhir dari bulan Ramadan itu. Wa zahir annaha lailatul hadi wal 20. Ah, nika zahirnya itu malam selekor. Malam selekor. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aha thumma unsiyaha. Wa dzakara annahu sajada fi sabihatiha fi ma'in wa tinin. Wis ada bu nika selekor. Tapi ulama nika banyak itu tidak sama. Tidak tetap. Bahkan ada ulama yang berpendapat yang mulai awal Ramadan bisa terjadi Lailatul Qadar itu awal. Tanggal tung terjadi malam Lailatul Qadar bisa. Tapi sekalian satu Ramadan ini hanya satu kali. Tapi hadis yang banyak itu adalah ashril awakhir. Jadi mulai tanggal 21 sampai tanggal 30. Tanda-tandanya Lailatul Qadar itu besoknya. Ini kayak sayang lagi. Tandan le deku ngene kira. Kelakung. Jek malam Lailatul Qadar ini kan tandan bila deku. Lah kan tak nyaman nih kecek saking sebelumnya tandanya nyaman kita ngambek nih kan. Tandanya ini pakai dekun. Tapi lopot sing ngambek nih kan. Lailatul Qadar malam padahal kok tehedung semalam kan ndak nikah. Jadi pagi itu cerah tapi matahari tidak terlalu panas. Cerah tapi tak terlalu panas. Artinya tenang, hening. Itu paginya besoknya. Rasulullah itu di saat bertemu dengan Lailatul Qadar itu langsung bersujud Rasulullah. Sampai Rasulullah itu bersujud kepada tanah yang berlumpur. Saking bahagianya Rasulullah. Jadi sampai ke masjidnya Kanjeng Nabi itu sampai pakun ketela. Niki. Ini Kanjeng Nabi, seleran Kanjeng Nabi ini ada lumpur yang masih melekat. Kenapa? Saking bahagianya Kanjeng Nabi ketemu dengan Lailatul Qadar. Tapi Rasulullah itu summa unsiyah. Kemudian oleh Allah itu dilupakan. Dilupakan. Artinya kejadian ini tanggal berapa itu dilupakan oleh Allah. Jadi malah kencang. Mupai ke bola tanggal selekor, tak apa tanggal selekor. Tok sepol masjidnya kata ada nikah. Lailatul Qadar saja. Oh, boleh masjid. Tapi Lailatul Qadar itu memang disamarkan itu karena agar kita itu semangat di dalam mencarinya dan tetap mengisi ibadah ini dengan mengisi malam itu dengan ibadah. Biar tidak hanya nang malam Lailatul Qadar. Terus famim fadilati hadhil lailah.
termasuk keutamaan Lailatul Qadar adalah annaman qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahwa kalau kita mencari mengisi malam Lailatul Qadar ini dengan beribadah, maka akan diampuni dosa-dosa kita yang berlalu. Wa dalil ala ma dzakarna, itu ada daunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uritu Lailatul Qadar. Aku diperlihatkan Lailatul Qadar, katanya. Uritu Lailatul Qadar. Aku diperlihatkan Lailatul Qadar. Tsumma aiqadhani ba'du ahli. Setelah itu saya dibangunkan oleh sebagian istriku. Artinya salah satu istriku membangunkan saya. Panusi Tuhan. Lalu aku dilupakan oleh Allah. Aku dilupakan oleh Allah. Malam itu kejadiannya malam tanggal berapa? Katanya Nabi itu dilupakan. Oleh karena itu faltamisuha fil ashril awakhir. Maka carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir, di hari 10 terakhir di bulan Ramadan. Juga daunnya Nabi taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada malam ganjil di 10 terakhir di bulan Ramadan. Di hari terakhir di bulan Ramadan. 10 terakhir di bulan Ramadan di hari-hari ganjilnya. Berarti selekor, telo lekor, segeme, peto lekor, sanga lekor. Sanga lekor. Ini kan sare bisa berarti. Artinya banyak pohonku. Terus juga tadi dikatakan itu imanan wa ihtisaban. Kita mengisi malam Lailatul Qadar dengan ibadah. Mangko menika ibadah. Ibadah saya kocak qiyamul lail itu adalah isi ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah ya bisa sampean sholat. Sholat itu berapapun sampean sholat itu boleh ya. Berapapun. Tidak ada batasnya sholat itu. Asalkan bukan di waktu-waktu yang diharamkan. Ada ulama itu sholat malamnya sampai 1000 rakaat. Oh saya buta lagi. Sehingga abon dua ni kejeng aja nih katanya. Dua ni lah perlu kafe ketak cetak. Ada ulama itu 1000. Ya, kalau kayak gini nih ibadahnya bukan karena sudah senang. Nih, tak program nih kak. Mau program lekas pare nih. Engkau deh apa jangan 100 rakaat. Ini insya Allah apa gencang bisa sampai saya mau ibadah. Sudah seenaknya saya. Loh ini kebiasaan berangkat dari rasa senang, ini bisa sampai dapat 100 rakaat. Terus apalagi baca Quran, tadarrus. Tadarrus ini salah satu tradisi ya. Di insya Allah sebagai darusan Indonesia, mendengar ada yang darusan. Ada yang darus mari terawih ini. Orang Indonesia kan guna, selalu berdekatkan barang kisah. Negara Arab ini tidak ada tadarrus. Orang baca Quran. Tadarrus ini benar apa enggak? Ini benar sekali. Ini masuk ke hadisnya Nabi ta'lil Quran. Orang yang suka membaca Quran itu dirindukan oleh surga. Yang kedua, Rasulullah itu tadarrus. Tapi Kanjeng Nabi ada rusun asareng malaikat Jibril. Malaikat Jibril ada rusbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tiap bulan Ramadan. Tiap bulan Ramadan malaikat Jibril darusan Kanjeng Nabi. Makanya seanane darusan dan tadarrusil Quran atau ya tidak tadarrusil Quran ya baca sendiri ya tidak apa-apa. Terus di sini dikatakan ibadah yang ihtisaban. Nah, apa saya kocak ihtisab ini? Wal muhtasib, orang yang ibadah yang ihtisab. Ihtisab ni kan orang macam-macam kiai pondok macam ngertiin ni kan. Ihtisaban boleh senyari kenceren dan boleh mana ihtisaban ya ikhlas. Kita itu buaki wal muhtasib. Muhtasib itu siapa? Man ra'aha ayyukthira min wa du'a. Adalah orang yang
Muhtasib ini yang hanya ibadahnya ini hanya sana untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dan untuk berdoa kepada Allah. Nek nyaman ihtisaban. Dadi sampean nih kan baca Quran. Kenapa? Karena memuji Allah, mengagungkan Allah. Yang saya baca ini adalah Al-Qur'an, yaitu kalamullah. Di sela-sela baca Quran sambil berdoa. Dapat Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Atau ada doa-doa surga, maka kita minta surga. Ada doa-doa Allah mau lancarkan rezeki, minta rezeki ke Allah Ta'ala. Nah itu diisi. Muhtasib ini orang yang ibadahnya itu hanya karena ingin memuji kepada Allah dan ingin berdoa. Kalau berdoa, wa yakuna aktsar du'aihi, kalau kita mau berdoa di bulan Ramadan, maka banyakkanlah membaca doa Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Neka tuwana lagi. Terus dawuhnya Nabi begini. Kalau orang itu hanya tidak mau berdoa, misalnya keng terus ibadah tok, ulet saya hanya ingin ibadah, maka itu fahu afdal. Yang paling utama itu niatnya wis ibadah tok, enggak usah doa, enggak usah apa-apa, itu yang paling utama. Kenapa? Karena Nabi itu bersabda, qala Allah Ta'ala man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdal ma utiyas sa'ili. Nabi itu bersabda begini. Kata Nabi, Allah bersabda. Jabune Kanjeng Nabi nek. Allah aja ajabu kadu. Siapa? Man syaghalahu an dzikri. Teki. Man syaghalahu dzikri an mas'alati. Barang siapa yang tidak sempat berdoa kepada saya karena sibuk berzikir kepada saya. Jadi tak sempat saat dua ke Allah Ta'ala. Karena sibuk saya sholat, sibuk si baca Quran, sibuk si baca selawat. Tak sempat berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka kata Allah itu, a'taitu afdhala ma utiyas sa'ilin. Maka dia akan saya beri yang paling istimewa. Melebihi orang-orang yang minta kepada saya. Jadi mun tak minta, beri serajan. Maksudnya ini kan. Mun tak minta kan kok margane sibuk bisa zikir, margane sibuk saya sholat, sibuk semacam Quran. Tapi tak sempat saya zikir. Jadi Lailatul Qadar kita tak isen doa, isen ibadah tok. Maka janjinya Allah, a'taituhu, aku saya beri dia itu apa afdhala ma utiyas sa'ilin, ma utis sa'ilin. Yaitu aku akan memberi sesuatu yang lebih utama dari apa yang aku berikan pada orang-orang yang berdoa kepada saya. Jadi cek kebeter sampean. Cek kebeter. Kadang-kadang kita itu banyakan duana, bi ngalam ada Allah Ta'ala. Memujinya Allah itu jadi paling alhamdulillahirabbil alamin. Oh, dua tok nih kemarin nih kan. Lah puji Allah itu setinggi langit. Rasulullah itu lebih banyak memujinya kepada Allah daripada permintaan. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi na'ama wa ikafu mazida, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika la nuhsi thana'an 'alaika. Ya Allah, tidak mampu mulut saya untuk memuji kepadamu. Saking banyaknya, saking tinggiannya kemuliaanmu ya Allah, sampai mulutku tak bisa memuji engkau. Saking banyak. Jadi akhir Kanjeng Nabi ajabu, anta kama asnaita ala nafsi. Ya Allah, engkau sesuai dengan keagungan dirimu. Engkau sesuai dengan kebesaranmu ya Allah. Mulutku tidak mampu untuk mengucapkan betapa besarnya kebesaranmu. Ya, ini puji terus Kanjeng Nabi ini Allah Ta'ala. Mereka mau ngakui Asmaul Husna. Ya Ghafur, ya Syakur, ya Mujib, ya Muhyi, ya Mubdi, ya Mu'id. Wah, jika pilih bulan minta titi. Wah, ini Allah Ta'ala banyak beri ini. Oh, tapi tak sempat, doanya tidak ada. Hanya pujian tok kepada Allah. Maka Allah akan memberi sesuatu yang lebih utama daripada sesuatu yang diberikan pada orang-orang yang berdoa. Ini kata guna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang saya hormati, mungkin
Sekat itu mudah-mudahan kita semuanya itu tiap orang saya bisa pagi sang Lailatul Qadar, mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, mendapatkan pahala yang khairun min alfi syahrin. Amin Allahumma. Mungkin boleh saya tanya. Sabungi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma ya Allah nas'aluka ya Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah, nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma sallim ala muslimin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran hadanallahu iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.